Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi pada channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang matriks. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa di like videonya dan di subscribe channel ini bagi yang belum. Oke, jadi kita akan membahas mengenai matriks, yaitu tentang pengertian matriks, jenis-jenis matriks, transpose matriks, dan kesamaan matriks. Oke, selamat menyaksikan. Lanjut ke pengertian matriks. Jadi, matriks adalah susunan bilangan berbentuk persegi atau persegi panjang yang diatur dalam baris dan kolom, ditulis di antara kurung biasa atau kurung siku. Nah, ini kurung biasa dan ini kurung siku ya. Kemudian, nama matriks dinyatakan dengan huruf kapital. Bilangan-bilangan yang tersusun tersebut disebut dengan elemen-elemen matriks. Banyaknya baris dan banyaknya kolom dari suatu matriks disebut dengan ordo matriks atau ukuran matriks. Untuk bentuk umum dari sebuah matriks adalah sebagai berikut. Nah, misalkan A di sini adalah bilangan, maka untuk matriks sendiri adalah susunan bilangan-bilangan yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Kemudian dia diatur oleh adanya baris dan adanya kolom. Dan ditulis di antara tanda kurung. Nah, ini adalah sebuah matriks. Misalkan jumlah dari baris kita simbolkan dengan M. Maka, ini adalah baris ke-1, baris kedua, dan seterusnya sampai baris ke M. Kemudian, misalkan jumlah kolom kita simbolkan dengan N. Maka, ini adalah kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga, dan seterusnya sampai dengan kolom ke N. Maka, untuk mengetahui ordo atau ukuran matriksnya, kita tinggal menghitung jumlah baris dan jumlah kolom dengan menuliskannya M kali N, atau banyaknya baris dikali dengan banyaknya kolom. Itu untuk cara menuliskan ordonya. Kemudian untuk elemen-elemen matriksnya sendiri, nah ini disimbolkan dengan A atau bilangan. Nah, ini M kali N. Artinya ini menyatakan bilangan itu berada pada baris dan kolom keberapa. Nah, ini adalah elemen-elemen dari matriksnya. Ini adalah elemen pada baris ke-1, kolom ke-1, ini adalah elemen pada baris kedua, kolom ke-1, dan seterusnya sampai kepada elemen yang berada pada baris ke-M, kolom ke-N. Nah, di sini misalkan saya punya contoh, ini ada matriks A. Nah, cara penulisan matriks ya, kita tulis dengan huruf kapital. Nah, ini matriks A ini kita akan cari ordonya berapa. Nah, tinggal kita hitung, di sini ada berapa baris dan ada berapa kolom. Nah, di sini ada baris ke-1, baris kedua, baris ketiga, kemudian di sini kita hitung kolomnya, kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga, dan kolom ke-4. Nah, maka untuk jumlah barisnya sendiri itu ada 3 dan jumlah kolomnya itu ada 4. Matriks A tersebut terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Nah, ingat untuk menentukan ordo itu cara penulisannya, ordonya M kali N atau baris dikali kolom. Nah, di sini barisnya ada 3 dan kolomnya ada 4. Maka, matriks A tersebut berordo 3 kali 4. Atau cara penulisannya dapat ditulis dengan A, nah di sini 3 kali 4. Kemudian di sini ada contoh soal. Nah, di sini ada matriks A dan pertanyaannya adalah tentukan elemen pada baris kedua kolom ke-1. Oke, kita akan mencari elemen yang berada pada baris kedua kolom ke-1. Nah, ini adalah baris ke-1 dan baris kedua. Kemudian kolomnya
Ini adalah kolom ke-1, kolom kedua, dan kolom ketiga. Jadi, elemen yang berada pada baris kedua, nah ini adalah baris kedua, elemen-elemennya terdiri dari 4, 5, 6, kemudian kolom ke-1. Nah, kolom ke-1 itu elemen-elemennya 1 dan 4. Tapi, elemen yang berada pada baris kedua, kolom ke-1 itu adalah 4. Ini ya, baris kedua, kolom ke-1. Maka 4 ini adalah elemen yang berada pada baris kedua, kolom ke-1. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, tentukan elemen-elemen pada baris ke-1. Nah, di sini pertanyaannya elemen-elemen. Berarti terdiri dari beberapa susunan bilangan yang berada pada baris ke-1. Nah, baris ke-1 yang mana? Yang ini. Maka, elemen-elemen pada baris ke-1 adalah 1, 2, dan 3. Kemudian, pertanyaan selanjutnya. Tentukan ordo dari matriks. Oke, ordo dari matriks itu adalah jumlah baris dikali dengan jumlah kolom. Nah, di sini barisnya ada 2, kemudian kolomnya ada 3. Maka ordo matriksnya adalah baris kali kolom. Maka 2 dikali 3. Matriks A berordo 2 kali 3. Jenis-jenis matriks. Jadi, matriks ini terdiri dari beberapa jenis. Oke, jenis yang pertama itu ada matriks 0. Jadi, matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Contohnya, nah di sini ada matriks A, semua elemennya bernilai 0. Kemudian ada matriks B, di sini juga sama, semua elemen yang berada pada matriks B itu bernilai 0. Kemudian, pada matriks C, semua elemennya itu bernilai 0, maka ketiga matriks ini adalah matriks 0. Kemudian, jenis yang kedua itu ada matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang terdiri atas satu baris saja. Nah, misalkan contohnya. Nah, ini ya matriks A. Dia terdiri dari satu baris, kemudian matriks B juga terdiri dari satu baris. Selanjutnya ada matriks kolom. Nah, untuk matriks kolom adalah matriks yang terdiri atas satu kolom. Contohnya, nah ini adalah matriks kolom. Matriks A-nya terdiri dari satu kolom saja, kemudian matriks B yang hanya terdiri dari satu kolom. Nah, kemudian yang keempat itu ada matriks bujur sangkar. Matriks bujur sangkar atau matriks persegi adalah matriks yang banyak barisnya sama dengan banyak kolomnya. Contohnya di sini ada matriks A. Matriks A ini terdiri dari 2 baris dan 2 kolom atau ordonya 2 kali 2. Kemudian matriks B, nah ini dia terdiri dari 3 baris dan 3 kolom atau ordonya 3 kali 3. Kemudian pada matriks C terdiri dari 4 baris dan 4 kolom atau dengan ordo 4 kali 4. Maka, nah matriks A, matriks B, dan matriks C ini merupakan matriks persegi atau matriks bujur sangkar. Kemudian yang kelima itu ada matriks diagonal, di mana matriks diagonal adalah matriks bujur sangkar yang semua elemen di luar elemen utamanya itu bernilai 0. Contohnya, nah di sini ada matriks A, di mana matriks A ini memiliki 2 baris dan 2 kolom atau ordonya 2 kali 2. Nah, dia merupakan matriks persegi atau matriks bujur sangkar, hanya saja pada diagonal utamanya itu bernilai selain 0 dan di luar diagonal utamanya itu bernilai 0. Maka ini dinamakan dengan matriks diagonal. Kemudian contoh lain, misalkan di sini ada matriks B. Nah, matriks B ini terdiri dari
banyaknya baris itu adalah 3, kemudian banyaknya kolom ada 3. Maka dia memiliki ordo 3 kali 3. Nah, matriks B ini termasuk matriks bujur sangkar. Namun, pada diagonal utamanya kita lihat di sini itu nilainya bukan 0, dan di luar diagonal utamanya itu nilainya 0. Nah, ini dinamakan dengan matriks diagonal. Kemudian yang keenam itu ada matriks skalar. Matriks skalar adalah matriks diagonal yang elemen-elemen pada diagonal utamanya itu bernilai sama. Contohnya di sini ada matriks A. Kita lihat pada diagonal utamanya, di sini elemen-elemennya itu bernilai 2. Sedangkan di luar diagonal utamanya elemen-elemennya itu bernilai 0. Kemudian pada matriks B, nah ini kita lihat pada diagonal utamanya, elemen-elemennya itu memiliki nilai yang sama, yaitu 3, sedangkan nilai dari elemen-elemen di luar diagonal utamanya itu bernilai 0. Maka ini yang dinamakan dengan matriks skalar. Kemudian contoh satu lagi, di sini ada matriks C. Kita lihat pada diagonal utamanya itu bernilai 4 elemen-elemennya, sedangkan elemen-elemen yang berada di luar diagonal utamanya itu bernilai 0. Nah, ini yang dinamakan dengan matriks skalar. Kemudian, yang ketujuh itu ada matriks identitas. Di mana matriks identitas adalah matriks skalar yang elemen-elemen pada diagonal utamanya itu bernilai 1. Contohnya, nah di sini ada matriks A. Nah, kita lihat pada diagonal utamanya, elemen-elemennya itu bernilai 1, sedangkan elemen-elemen di luar diagonal utamanya itu bernilai 0. Maka ini yang disebut dengan matriks identitas. Kemudian matriks B, nah di sini kita lihat pada diagonal utamanya, ini bernilai 1, sedangkan elemen-elemen yang di luar diagonal utamanya itu bernilai 0. Ini yang dinamakan dengan matriks identitas. Kemudian, satu lagi contohnya, nah di sini pada diagonal utamanya elemen-elemennya itu bernilai 1, sedangkan di luar diagonal utamanya elemen-elemennya itu bernilai 0. Maka ini yang disebut dengan matriks identitas. Yang ke-8, di sini ada matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas adalah matriks bujur sangkar yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Contohnya di sini ada matriks A. Nah, matriks A ini dia berordo 2 kali 2, kemudian kita lihat di bawah diagonal utamanya, di sini elemennya bernilai 0. Maka matriks A ini termasuk matriks segitiga atas. Kemudian kita punya matriks B. Nah, matriks B ini ordonya 3 kali 3, kemudian kita lihat pada elemen-elemen di bawah diagonal utamanya ini bernilai 0. Maka matriks B ini merupakan matriks segitiga atas. Kemudian ada contoh lagi. Nah, ini adalah matriks C yang ordonya 4 kali 4. Kemudian kita lihat elemen-elemen yang berada di bawah diagonal utamanya. Ternyata semua elemennya bernilai 0. Maka matriks C ini adalah matriks segitiga atas. Kemudian ada matriks segitiga bawah. Nah, matriks segitiga bawah adalah matriks bujur sangkar yang elemen-elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0. Contohnya, nah di sini ada matriks A yang ordonya 2 kali 2. Nah, kita lihat pada diagonal utamanya. Nah, di atas diagonal utamanya ini bernilai 0, maka ini termasuk matriks segitiga bawah. Kemudian pada matriks B, nah ini ordonya 3 kali 3. Kemudian kita lihat elemen-elemen di atas diagonal utamanya. Nah, ternyata elemen-elemennya bernilai 0 semua. Maka ini termasuk matriks segitiga bawah. Kemudian contoh selanjutnya itu matriks C. Nah, di sini kita lihat bahwa matriks C ini ordonya adalah 4 kali 4. Kemudian kita lihat elemen-elemen di atas diagonal utamanya itu semuanya bernilai 0. Maka matriks C ini termasuk matriks segitiga bawah.
Yang ke-10 itu ada matriks simetris. Matriks simetris adalah matriks bujur sangkar di mana diagonal utamanya berfungsi sebagai cermin. Contohnya di sini ada matriks A. Nah, matriks A ini dia berurut 3 kali 3, kemudian pada diagonal utamanya ini berfungsi sebagai cermin. Nah, kemudian elemen-elemen yang berada di bawah diagonal utamanya itu nilainya 164. Maka ketika dicerminkan, nilai elemen-elemen pada diagonal atasnya juga 164. Yang ke-11 di sini ada matriks tegak. Matriks tegak adalah matriks dengan banyaknya baris lebih banyak dibandingkan dengan banyaknya kolom. Contohnya di sini ada matriks A. Matriks A ini terdiri dari 3 baris dan 2 kolom atau dengan ordo 3 kali 2. Nah, karena banyaknya baris lebih banyak dibandingkan dengan banyaknya kolom sehingga matriks ini terlihat tegak. Nah, makanya disebut dengan matriks tegak. Kemudian yang ke-12 itu ada matriks datar. Matriks datar adalah matriks dengan banyaknya kolom lebih banyak dibandingkan dengan banyaknya baris. Nah, contohnya, di sini ada matriks A di mana banyaknya baris itu ada 2 baris, kemudian kolomnya itu sebanyak 5 kolom. Maka ordo dari matriks tersebut adalah 2 dikali 5. Nah, karena banyaknya kolom itu lebih banyak dibandingkan dengan banyaknya baris, sehingga matriks ini kelihatan datar. Maka disebutlah dengan matriks datar. Setelah kita membahas jenis-jenis dari matriks, kemudian kita lanjut lagi yaitu mengenai materi selanjutnya yaitu transpose matriks. Nah, apa itu transpose matriks? Jadi, transpose dari suatu matriks itu merupakan pengubahan baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Nah, untuk transpose dari matriks A dinotasikan dengan A transpose. Nah, ini cara penulisannya A transpose. Kemudian setelah itu bentuk umumnya, nah ini misalkan saya punya matriks A, maka A transpose-nya, nah ini ya, yang baris menjadi kolom, kemudian yang kolom itu menjadi baris. Contohnya, nah di sini misalkan ada matriks A, kemudian pertanyaannya adalah tentukan transpose dari matriks di atas. Jadi kita akan mencari A transpose. Nah, untuk menjawabnya kita ingat kembali bahwa transpose itu artinya kita akan mengubah yang baris menjadi kolom dan yang kolom itu menjadi baris. Nah, maka untuk matriks A, nah dia awalnya ordonya yaitu 2 dikali 3. Maka ketika ditransposkan itu menjadi, ini yang tadinya baris 923 adalah baris pertama, kita transposkan menjadi kolom pertama 923. Kemudian yang tadinya baris kedua 478 kita transposkan menjadi kolom kedua yaitu 478. Sehingga yang tadinya baris menjadi kolom, kemudian yang tadinya kolom itu menjadi baris. Nah, maka ordo dari A transpose-nya itu menjadi 3 kali 2. Kesamaan matriks. Dua buah matriks A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika kedua matriks itu mempunyai ordo yang sama dan elemen-elemen yang bersesuaian itu bernilai sama. Misalkan diketahui matriks A dan matriks B. Nah, matriks A dan matriks B ini dia memiliki ordo yang sama. Kemudian jika matriks A itu sama dengan matriks B, maka kita tulis matriks A itu sama dengan matriks B, sehingga elemen-elemen pada matriks A dan matriks B yang bersesuaian itu bernilai sama. Maka elemen A itu sama dengan elemen V, nilai dari elemen B itu sama dengan nilai dari elemen Q, nilai dari elemen D sama dengan nilai elemen S, dan nilai elemen C sama dengan nilai elemen R. Misalkan saya punya dua buah matriks, di sini ada matriks A dan matriks C. Kita akan melihat
apakah matriks A dan C ini merupakan kesamaan matriks. Nah, kita lihat di sini bahwa matriks A dan matriks C ini sama-sama memiliki ordo 2 kali 2. Kemudian, kita akan melihat apakah nilai elemen-elemen yang bersesuaian itu bernilai sama. Nah, di sini ada elemen pada baris pertama, kolom pertama pada matriks A itu bernilai 1, dan pada matriks C juga bernilai 1. Kemudian, elemen pada baris ke-1, kolom kedua, itu pada matriks A3 dan pada matriks C juga 3. Kemudian, nilai elemen pada baris kedua, kolom ke-1, sama-sama memiliki nilai negatif 4. Kemudian, pada baris kedua, kolom kedua, matriks A dan matriks C memiliki nilai elemen yang sama, yaitu 5. Nah, jadi, karena semua elemen bersesuaian bernilai sama, maka matriks A sama dengan matriks C. Kemudian saya punya dua buah matriks lagi di sini, ada matriks B dan matriks C. Di mana matriks B dan C ini sama-sama memiliki ordo 2 kali 2. Nah, apakah matriks B dan C ini merupakan kesamaan matriks? Nah, kita akan membandingkan nilai elemen-elemen pada matriks B dan matriks C. Nah, di sini nilai elemen pada baris pertama, kolom pertama untuk matriks B yaitu bernilai 3, dan pada matriks C yaitu bernilai 1. Nah, di sini sudah jelas nih, pada elemen baris pertama, kolom pertama pun di sini sudah tidak sama, artinya dia bukan kesamaan matriks. Nah, kita lihat elemen-elemen yang lain sama juga, tidak sama, dan tidak sama. Nah, artinya kesimpulannya, jadi karena elemen yang bersesuaian bernilai tidak sama, maka matriks B tidak sama dengan matriks C. Artinya matriks B dan C ini bukan kesamaan matriks. Contoh soal diketahui matriks A dan matriks B sebagai berikut. Matriks A dan matriks B. Jika matriks A sama dengan matriks B, tentukan nilai X dan Y. Kita jawab. Nah, pada soal diketahui bahwa matriks A sama dengan matriks B. Nah, itu artinya elemen-elemen yang bersesuaian pada matriks A dan B itu memiliki nilai yang sama. Nah, maka di sini 2x plus 4 itu sama dengan 6, 7 sama dengan 7, 3 sama dengan 3, 2y plus 1 sama dengan 9. Nah, langsung saja kita cari nilai x dan y-nya. Di sini untuk mencari nilai x, nah yang mengandung variabel x di sini adalah 2x plus 4 sama dengan 6. Nah, di sini adalah plus 4. Nah, kita ansalasikan ke ruas yang sebelah kanan menjadi dikurangi 4, maka 2x sama dengan 6 dikurangi 4. 6 dikurangi 4 itu sama dengan 2, maka 2x sama dengan 2. Maka nilai x-nya itu sama dengan 2 dibagi 2, x sama dengan 1. Kemudian untuk mencari nilai y di sini ya, 2y plus 1 itu sama dengan 9. Nah, di sini plus 1 kita ansalasikan ke ruas yang sebelah kanan menjadi dikurangi 1, sehingga 2y sama dengan 9 dikurangi 1. Nah, 9 dikurangi 1 adalah 8, maka 2y sama dengan 8. Sehingga nilai y sama dengan 8 dibagi 2. 8 dibagi 2, 4, maka y sama dengan 4. Sehingga nilai x-nya itu 1 dan nilai y-nya sama dengan 4. Alhamdulillah, materi kali ini telah selesai. Nah, hanya segitu dulu ya gambaran mengenai pengertian matriks, jenis-jenis matriks, transpos matriks, dan kesamaan matriks. Jangan lupa dicari sumber-sumber lain yang berhubungan dengan materi kita kali ini. Dan yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe channel ini dan di-like videonya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.